A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang ke-8, Perang Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah. Musuh yang mundur dari perang Hunain berkumpul di negeri Taif yang jauhnya 120 km dari Mekah. Jadi ini masih lanjutan peperangan yang di belakang. Mereka memperkuat pertahanannya di sana. Kaum muslimin mengejar mereka dan mengepung tempat pertahanan itu. Setelah lebih dari 20 hari dikepung, kelihatanlah bahwa tiada mudah mengalahkannya. Nabi pun lalu kembali meninggalkan tempat itu. Jadi ini agak sedikit kuat pertahanan dari musuh Perang Taif. Mungkin ini nanti akan kita baca kitab selanjutnya agar lebih jelas. Bangsa Yahudi meninggalkan Madinah. 1. Yahudi Bani Qainuqa. Pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah, tempat kediaman mereka dikepung oleh kaum muslimin karena melanggar perjanjian. Di atas telah dijelaskan. Setelah 15 hari mereka pun menyerah. Orang kafir ini menyerah. Kaum yang merusak perjanjian ini hanya diberikan keluar meninggalkan Madinah dengan permintaan mereka sendiri. Jadi walaupun telah berkhianat, orang-orang Islam tentunya dengan arahan Nabi SAW, mereka tetap dimaafkan dengan cara meninggalkan negeri tersebut. Yang kedua, Yahudi Bani Nadir. Pada bulan Rabiul Awal ke-4 Hijrah, tempat kediaman mereka kafir lagi dikepung pula oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena melanggar perjanjian juga. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW datang ke tempat kediaman mereka, dengan sembunyi-sembunyi mereka hendak membunuh Nabi. Luar biasa sekali Padahal mereka telah dimaafkan oleh Nabi, oleh kaum muslimin, akan tetapi niat buruk mereka masih tetap ada. Maksud itu lekas dapat diketahui. Setelah 6 malam lamanya dikepung, mereka pun menyerah. Atas permintaan mereka, asalkan jangan dibunuh, mereka boleh berangkat semuanya meninggalkan Madinah dengan membawa harta yang dapat dibawanya selain senjata. Jadi orang Islam juga masih memberikan kompensasi atau keringanan terhadap mereka agar mereka tidak mati nanti di jalan. Hartanya, makanan boleh, akan tapi senjata tidak boleh. Khawatir nanti mereka akan memusuhi atau membuat peperangan yang baru. Ketiga, Yahudi Bani Quraidah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijrah, mereka diperangi karena berkhianat melanggar janji sebagai yang telah diterangkan. Rata-rata daripada mereka adalah orang-orang yang melanggar janji. Setelah 25 hari lamanya dikepung, mereka pun menyerah. Atas putusan Sa'ad bin Mu'az dijatuhkan hukuman bunuh kepada laki-laki, tawanan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak. Jadi yang laki-laki dibunuh sedangkan perempuan dan anak-anak dikurung atau ditahan serta hartanya menjadi rampasan. Hukuman ini sesuai dengan hukum yang tersebut dalam kitab suci orang Yahudi sendiri yang biasa dilakukannya kepada musuh-musuh yang dikalahkannya. Jadi orang Islam membuat atau memberlakukan hukum yang seperti demikian itu karena mengikuti kitab mereka juga padahal. Jadi mereka tidak bisa berkutik ataupun protes dengan binasanya Bani Quraidah. Sunyilah negeri Madinah dari musuh-musuh bangsa Yahudi. Jadi ini adalah perang yang lumayan panjang yang terjadi dan ini adalah perang yang terakhir mungkin. Sini dikatakan binasalah peperangan di sana.